membawa alat-alat keseharian Rasulullah. Bau sendal yang paling yang paling terkenal itu bau sendal Rasulullah. Kemana-mana kalau Rasulullah masuk masjid, masuk rumah jemaah, beliau ambil sendalnya, beliau kepit. Kepitkannya ke pangkuannya. Itu tugas Abdullah bin Mas'ud. Beliau masuk rumah, undangan atau kunjungan majma, maka sendal tadi ambilnya, kepitnya. Kalau Rasulullah keluar, siapkannya ini. Kalau masuk masjid ke sembahyang berjamaah, ambil sendal tadi, puntalnya, kepitnya. Itu tugas Abdullah bin Mas'ud. Makanya ada Imam Yusuf An-Nabhani mengatakan, aku ingin mendapatkan kemuliaan dengan melayani gambaran sendal Nabi. Melayani gambaran sendal Nabi. Tahu beli gambaran sendal Nabi dulu yang kopiah-kopiah kamu tadi dibentuk sendal Nabi. Ini. Aku ingin dapat kemuliaan memuliakan gambarannya ini, duplikatnya. Bukan sendal Nabi asli. Ingin mendapatkan kemuliaan untuk memuliakan, mengagungkan, melayani tadi duplikat sendal Nabi. Maka beliau karang syair memuliakan sendal Nabi ini. Beliau bikin doa tentang sendal Nabi ini. Beliau sebarkan duplikat sendal Nabi ini. Bahkan ada riwayat mengatakan siapa yang megang sendal Nabi itu, perempuan sedang mau melahirkan, itu dimudahkan. Itu kemuliaan, memuliakan duplikatnya. Untuk supaya, kata beliau, ingin mendapatkan seperti seorang sahabat yang telah melayani sendal Nabi. Seperti itu. Yang asli, siapa? Abdullah bin Mas'ud. Maka sendal-sendal Nabi yang palak-palak kamu itu adalah kemuliaan. Dia kena bawa kamar mandi. Jangan sampai ke bawah. Mulia itu kenapa? Karena duplikat sendal Nabi, telapak Nabi. Diriwayatkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa AS nak menerima wahyu, langsung berbicara, ngobrol dengan Rasulullah, dengan Allah SWT di Bukit Tursina, Allah memerintahkan untuk apa? Melepas sendal. Ikhlaq na'laka fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, apakah masuk kepada tempat yang suci? Lepas sendal apa? Di luar. Itu sendal Nabi Musa, supaya keluar dia masuk kepada tempat suci ketika munajat kepada Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW naik ke langit, melewati 7 langit, 7 surga, 7 neraka, sampai Sidratul Muntaha, sampai kepada batas yang dibaca, dibayangkan, ada cerita Allah SWT memerintahkan beliau melepas sendal. Mengikut terus. Ada sampai pada satu tempat yang tak tahu kita nyebutnya, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ beliau tetap bersendal. Saking mulianya sendal Rasulullah. Malaikat tak sampai ke tempat itu. Malaikat Jibril terbakar, tapi sendal Rasulullah ikut. Kenapa? Karena nempel dengan Rasulullah. Makanya lebih mulia. Kenapa sangkan sendalnya di pacu pala? Karena dia sendal Nabi. Telah melampaui 7 langit, telah melampaui 7 surga, telah melampaui Sidratul Muntaha. Maka kata Imam Yusuf An-Nabhani tadi, aku ingin memuliakan duplikat sendal Nabi supaya mendapatkan kemuliaan seperti seorang sahabat yang telah melayani sendal asli Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ceritanya Abdullah bin Mas'ud, sahibun ni'ali Rasulullah. Sahibu ni'ali Rasulullah. Makanya ini ada sanad, artinya kita khidmah kepada sendal guru, sendal abuya, sendal ustaz. Kenapa? Karena dulu sahabat dan memuliakan demikian rupa. Ditanya Habib Umar bin Hafid, "Mengapa
Sangkan para santri, ngapa sangkan para murid itu dianjurkan untuk memuliakan sendal gurunya. Ngapa dia memuliakan yang lain? Kopiahnya, bajunya, walaupun yang lain harus dimuliakan, tapi jemu galak banyak berebut sendalnya. Tetapi Umar bin Hafid, karena sendal itu menjadi tumpuan. Karena sendal itu menjadi tumpuan berdiri seorang ulama, seorang ustaz, seorang nabi bertumpu pada sendal. Maka keberkahannya itu banyak turun kepada sendal itu. Karena bertumpu di situ, maka keberkahan banyak turun. Dulu kita nakuk hujan nakuk, banyak dia keluar turun. Amal takui, maka sendal ini adalah badah takuannya berkah turun. Maka jemaah banyak berebutan nak memuliakan sendal para ulama. Nah, itu sendalnya yang kita anggap diketing, apalagi yang lain. Apalagi kopiahnya, apalagi bajunya, apalagi siwaknya, apalagi yang paling penting ilmunya. Makanya Abu Malik itu mengatakan, aku pakai baju mewah, aku pakai serban, aku pakai baju yang megah, sarung, jubah. Supaya apa? Bukan aku nak bangga-banggakan, aku nak sombong, bukan. Karena ingin memuliakan ilmu yang ada dalam jasadku ini, yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada diriku. Ada ilmu hadis dalam ini, ada ilmu tafsir, ada ilmu tauhid, ada ilmu ibadah, ada ilmu muamalah, ada cinta kepada Nabi. Nah, ini memuliakannya ini, maka harus penampilannya mulia. Karena sekarang kan orang melihat dari penampilan kadang-kadang. Ada seorang syekh cerita di Mekah itu, dia ini ulama besar di Mekah. Tapi ketika beliau ingin tawaf, pakaian biasa, kain sarungan, kain baju biasa, tawaf dia. Tahu-tahu ada jemaah ngunjung-ngunjung, ngadap-ngadap Kaabah ngunjung-ngunjung. Maka syekh tadi sampai hampirinya, oi katanya Kaabah. Dia dapat adab, katanya keting ini dapat keting hadap Kaabah ini, sepanggung atau duduk sebagusnya. Kaabah dia tahu belah dia. Nak ngaju-ngaju jemaah. Dia tahu bahawasanya yang memerintah siapa? Ulama besar, syekh besar. Ngapa sangat dia dihormati? Karena penampilannya luar biasa. Karena dia hargai tadi, ingin menyampaikan kebenaran, akhlak, maka beliau balik. Setelah balik, beliau pakai imamah, beliau pakai sorban, beliau nampakkan keilmuannya, datang lagi di Masjidil Haram tadi. Masih cuma tadi yang munjung-munjung. Oh, katanya kawan. Dia dah etika kata ngadap pesan. Oh syekh, mohon maaf syekh. Langsung hormat palangan dengar kata. Nah, ini sebab itulah sebabnya ngapa sangat ulama, ngapa sangat habaib menampakkan, bukan berarti sombong, bukan kemewahan, memuliakan ini. Karena jemaah banyak sekarang melihat dari penampilan. Tapi tetap hatinya harus murni, tetap hatinya harus menjaga. Jangan sampai terkotori oleh hanya penampilan semata, tidak. Nah, ini juga pelajaran bagaimana ulama itu memuliakan. Demikian juga Abdullah bin Asad memuliakan Rasulullah dengan sendalnya tadi, mengkhidmahi atau melayani sendal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlaknya tadi, yang punya kepala kopiah-kopiah yang ada sendal Rasulullah itu jangan sampai dihinakan. Jangan sampai letak ke bawah, jangan sampai di bawah keting, jangan sampai dimasuk kamar mandi. Nah, etikanya menghormati. Duplikat sendal Rasulullah sallallahu alaihi